Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Suarsi, saya mahasiswa PPG tahap 1 Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor NIM 24105663613 dari SMA Negeri 1 Cisalak. Saya mengampu mata pelajaran sosiologi. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu tentang gejala sosial di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah pada sarapan belum? Oke, semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anakku. Hari ini siapa yang nggak masuk? Alfi dulu. Alfi nggak masuk ya? Mana ya Pak? Nggak ada soalnya nggak bayar yang kelas. Izin. Ya, yang nggak masuk atau misalkan ada yang sakit mudah-mudahan segera sembuh ya. Dan yang lainnya bisa mengikuti di pertemuan selanjutnya. Oke. Oke. Alima, Anjar, Astuti, Dewa, Dike, Anjar, dua kali ya? Mungkin terlalu kangen ibunya. Oke, untuk mau ice breaking dulu nggak? Atau langsung ke pembelajaran? Ice breaking, oke boleh ya ice breaking. Ice breaking, oke. Sambil berdiri deh. Sambil berdiri ya. Satu kali ya. Oke, tepuk dua. Oke, tepuk tiga. Oke, tepuk empat. Nah, tepuk empatnya berderet dua kali ya. Satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, nah, tepuk lima. Oke, tepuk empat sebanyak 4 kali. Oke, konsentrasi ya. Oke, siap. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Dewa, silakan pimpin untuk baca doa sebelum kita masuk ke pembelajaran. Duduk siap. Siap. Lalu kita mulai akan bikin kita belajar dulu. Udah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Sebelumnya kita sudah sepintas ya berkenalan dengan topik kali ini tentang gejala sosial. Itu merupakan bagian subbab dari ragam gejala sosial di masyarakat. Adapun pengertian dari gejala sosial bisa kita lihat di layar depan. Nurul, boleh dibaca apa sih gejala sosial secara umum? Pengertian gejala sosial. Gejala sosial akan menimbulkan berbagai perubahan baik menuju arah yang positif maupun negatif. Misalnya tawuran terjadi karena ada konflik kedua belah pihak yang berseteru. Konflik yang diikuti oleh perdamaian menunjukkan adanya proses perubahan di dalamnya. Jadi gejala sosial adalah segala sesuatu yang dibuat maupun dilakukan manusia di dalam lingkungan kehidupannya yang memengaruhi dan dipengaruhi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Nurul. Jadi anak-anakku secara garis besar gejala sosial itu ya setiap tindakan perilaku yang dilakukan oleh manusia secara umum gitu yang di dalamnya
dikatakan gejala kalau ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Mungkin itu sekelumit ya tentang garis besar pengertian dari gejala sosial yang sebelumnya telah kita bahas di topik-topik kemudian selanjutnya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, di antaranya ada 3. 1, silahkan Pipit, apa yang pertama? Sosial di masyarakat. Identifikasi beragam gejala sosial di masyarakat. Kemudian yang kedua, Menganalisis gejala-gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Yang ketiga, menjelaskan multikulturalisme dan masyarakat multikultural. menjelaskan multikulturalisme dan masyarakat multikultural. Jadi pembahasan kita kali ini terkait dengan gejala sosial ada 3. Oke, lanjut aja. Di sini bisa kita lihat ada permulaan LS. Tahu nggak LS apa? Lembaga sosial. Kemudian ada ketidakteraturan sampai pada tahap perubahan. Tanda panah ini ya yang kecil itu saling keterkaitan ya, saling keterkaitan, saling ada pengaruh satu sama lain sehingga disebut dengan gejala sosial. Gejala sosial itu cenderung lebih kompleks, makanya otomatis itu bisa berkaitan satu sama lain dengan gejala-gejala yang ada di masyarakat. Kemudian apa sih maksud dari permulaan? Jadi pada awalnya manusia itu tidak ada aturan, tidak jelas aturan main dalam kehidupan gitu ya, dalam kehidupan. Nah, sehingga ada keteraturan dalam kehidupan ya, dalam masyarakat, maka terciptalah lembaga sosial ya. Dari lembaga sosial ini ternyata itu muncul lagi yang disebut dengan gejala-gejala sosial ya, sehingga muncul ketidakteraturan. Namun ketidakteraturan ini akan melahirkan sebuah perubahan, dan perubahan itu tadi sudah disampaikan sama Nurul, dibaca di awal bahwa perubahan itu bisa menjadi dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Jadi itu runtunan terkait apa sih yang dimaksud dengan permulaan, lembaga lahirnya atau terciptanya lembaga sosial, kemudian adanya ketidakteraturan sampai melahirkan perubahan. Selanjutnya, karakteristik gejala sosial itu bersifat kompleks seperti yang sudah disampaikan ya barusan sama Ibu bahwa gejala sosial itu bersifat kompleks, makanya bisa bertautan, berhubungan satu dengan yang lainnya. Di sini ada klasifikasi gejala sosial berdasarkan sumber masalahnya. Ada gejala sosial diakibatkan oleh problem ekonomi, kemudian politik, dan kebudayaan. Nah, maksud kompleks itu apa, Bu? Kompleks itu mengandung beberapa unsur yang bisa dibaca yang rumit, pelik, sulit, tapi saling berhubungan. Ada bentuk dan jenis gejala sosial. Di sini ada gejala sosial religius ya, hubungannya terkait dengan fanatisme agama, diskriminasi agama, dan intoleransi agama. Selanjutnya, bentuk dan jenis gejala sosial lainnya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah gejala sosial ekonomi. Di antaranya ada ekonomi, ada disparitas ekonomi. Dis itu berarti tidak saling berhubungan ya. Kemudian terkait tingkat kesejahteraan masyarakat juga ada hubungannya dengan tingkat pendidikan. Ada gejala sosial politik, kemudian gejala sosial hukum ya. Selanjutnya ada tingkat gejala sosial, ada 3 tingkatan ya dalam gejala sosial. Ada apa aja? Mikro, meso, makro gitu. Lihat pengertian dari setiap tingkatan gejala sosial ya. Mikro itu lingkupnya kecil, kemudian meso itu berhubungan dengan hobi ya. Jadi adanya perkumpulan seseorang, adanya gejala itu karena ada unsur satu kesenangan sehingga terbentuk suatu kelompok atau kumpulan gitu ya. Kemudian makro itu hubungannya lebih luas ya.
terjadi pada suatu hal yang melibatkan banyak orang, mulai dari disharmoni keluarga, industrialisasi, dan komersialisasi. Itu terkait tingkat gejala sosial. Macam-macam gejala sosial itu diakibatkan oleh beberapa hal. Satu, masalah ekonomi. Kemudian yang kedua apa? Budaya. Ketiga, lingkungan alam. Yang terakhir, psikologis. Kalau ini apa? Ekonomi. Kalau ini apa? Budaya. Kalau ini psikologis. Ada perbedaan sosial dalam masyarakat. Perbedaan sosial dalam masyarakat itu tercipta dalam sebuah struktur. Apa itu struktur? Keseluruhan jalinan unsur-unsur pokok. Dari struktur itu menelurkan dua hal penting yang ada dalam kehidupan masyarakat. Apa? Ada stratifikasi, ada diferensiasi. Apa itu stratifikasi menurut Fitirim Sorokin? Oke, pembedaan penduduk ke dalam kelas sosial. Sedangkan yang kedua, diferensiasi sosial. Ya, apa itu? Klasifikasi penggolongan perbedaan tertentu yang sama. Masyarakat multikultural. Apa sih masyarakat multikultural itu? Masyarakat yang beragam terkait dengan kelompok sistem nilai, norma, dan kebudayaan yang berbeda. Dalam masyarakat multikultural itu yang paling menonjol itu terkait dengan nilai dan norma. Apa itu nilai? Menurut pendapat kalian, apa itu nilai? Nurul cantik sekali hari ini. Itu nilai apa norma? Nilai ya. Oke, dia norma. Kalau norma apa? Aturan yang Dan berlaku kalau dilanggar ada sanksinya. Yes, betul. Oke, bagus. Terima kasih Nurul atas masukannya. Ya, jelas ya. Secara sederhananya nilai itu bentuk penilaian, sedangkan norma itu aturan yang sudah diakui dan disetujui oleh masyarakat. Gambar, kira-kira ini termasuk nilai atau norma? Ketika ada orang tua yang bertanya, kemudian kita sedikit membungkukkan, nah itu norma. Harus bisa, ya ini termasuknya norma ya. Ini nilai, karena ini sama-sama bertemu secara spontan ya, gitu. Nah, kalau ini norma. Kalau ini nilai yang biasa kita dapatkan ketika melakukan pembelajaran di kelas gitu. Kemudian ada sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Oke, mengenalkan masa bertumbuh seseorang dalam lingkungan yang tengah dijalaninya. Mengenalkan apa aja? Ada dua. Karakter dan kepribadian. Biasanya sosialisasi itu didapatkan di lingkup atau lembaga apa namanya? Lembaga keluarga ya, lembaga keluarga. Oke, lanjut. Nah, ada perilaku menyimpang ya, menurut Karl Marx dan Emil Durkheim.
Kalau menurut Karl Marx yang disebut dengan perilaku menyimpang apa? Silahkan. Wid. Kalau menurut Emil Durkheim, Alima, Keragaman semua anggota masyarakat tentang kesadaran moral tidak dimungkinkan. Tiap individu berbeda satu sama lain karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, namanya keturunan, lingkungan fisik, dan sosial. Jadi terkait perilaku menyimpang dari dua tokoh sosiolog, ya, Karl Marx dan Emil Durkheim itu memiliki pandangan yang berbeda. Kalau Karl Marx itu lebih menjurus pada suatu hal yang berbau stratifikasi tentang kelas sosial. Bisa dibaca, bisa ditemukan ya, dibentuk oleh pihak yang berkuasa untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Jadi ada kelas, ya, ada kelas yang dominan secara kekuatan untuk mempengaruhi pihak lain, ya, untuk mempengaruhi pihak lain. Menurut Emil Durkheim bahwa perilaku menyimpang itu keseragaman semua anggota masyarakat tentang kesadaran moral yang tidak dimungkinkan, bahwa setiap individu itu berbeda dengan yang lainnya. Hal itu dipengaruhi oleh keturunan, fisik maupun sosial, sehingga terjadi perilaku menyimpang. Kita masuk ke diskusi kelompok. Maka di sini Ibu akan menampilkan sebuah video, ya. Nah, ini judulnya gejala sosial di masyarakat. Tidak hanya mengganggu lalu lintas saja, tetapi juga membuat suasana geng motor yang meresahkan masyarakat sekitar, benturan antar pelajar yang disebabkan merupakan gejala sosial yang sering muncul di masyarakat loh. Memangnya apa sih gejala sosial itu? Gejala sosial dapat kita artikan sebagai masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Oke, nah itu video tersebut sudah kita tonton bersama-sama. Itu judulnya tadi apa? Gejala sosial di masyarakat. Tentang penyebabnya apa? Ya. Faktor ekonomi. Ya. Faktor ekonomi itu nanti penyimpangannya itu seperti kemiskinan. Terus kalau faktor politik kayak korupsi. Yes. Bagus. Kemudian yang lainnya? Memberantas korupsi. Memberantas korupsi. Ada lagi? Untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik sehingga tidak terjadi faktor-faktor yang terjadi di masyarakat. Di antara yang sudah disebutkan tadi lembaga ekonomi, lembaga politik, juga lembaga pendidikan gitu ya. Lembaga pendidikan itu sangat mempengaruhi terhadap suatu perubahan yang akan terjadi pada masyarakat di masa yang akan datang. Oke, untuk selanjutnya silakan untuk membentuk kelompok. Kelompoknya terdiri dari 4 orang, ya. 3. Ada yang 4, ada yang 3. Oke. Udah aja seperti ini ya, tidak usah dirubah lagi. Ibu akan bagikan lembar kerjanya untuk tiap masing-masing kelompok. Dewa, boleh dibagikan. Dan untuk tugasnya silakan untuk mengakses yang sudah Ibu share di Google Classroom. Silakan. Berurutan aja ya, berarti kelompok 1 dimulai dari sebelah kanan Ibu. Ya, kelompok 1
kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oh, sudah Ibu tentukan ya? Awalnya tadi mau ini berunut tadinya. Kelompok 1 berarti yang video 1 kan. Bisa sama Ibu diubah. Oh, biar Ibu yang tentukan aja. Oke, kalau begitu silahkan untuk kelompoknya A5 ke depan. Melakukan perubahan itu harus dari inisiatif dari orang. Nah, caranya bagaimana? Suruh tahu perubahan. Ya, dengan akan mempresentasikan hasil analisis video. Yang pertama, judul video, judulnya mencintai perubahan. Yang berisi tentang melakukan perubahan dengan cara inisiatif. Penyebabnya mencintai tetapi tidak dengan cara inisiatif, jarang berkomunikasi, ingin melakukan perubahan tetapi tidak ingin usaha atau berproses karena perubahan tidak dapat terjadi secara instan. Kemungkinan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Nur Fauzia. Nah, teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang gejala sosial di masyarakat yang kita analisis dari video yang Ibu tugaskan, yaitu judul videonya Permasalahan Sosial di Indonesia. Tentang video ini mencakup tentang gejala sosial, menanggulangi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Penyebabnya adanya pengangguran, adanya bantuan yang tidak merata dari pemerintah seperti bantuan KIP, kesehatan, dan lain-lain. Melalui kartu keluarga, dan Kami tutup saja. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan hasil analisis video yang menganalisis sukses tidak datang pada orang yang malas. Video ini berisi tentang dalam belajar pendidikan adalah merupakan keseluruhan gizi belajar adalah orang yang mencoba untuk mendapatkan sesuatu secara keseluruhan. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh agak depan. Nah, gitu.
penyebab terjadinya anak tersebut itu karena gangguan psikologis atau kurangnya kasih sayang dari orang tua terhadap anak tersebut. Dampaknya, dia mencari perhatian kepada orang lain namun dengan salah sehingga jadi Belum. Oh iya cukup. Udah. Oke, jawaban. Oke, ibu mau. Tapi ini boleh dijawab oleh siapa saja ya? Boleh dijawab. Ini ada inspirasi juga nih dari video yang dianalisis oleh kelompok yang di depan, oleh kelompoknya Widya ya, bahwa sejatinya kita dibenturkan dengan realitas ya, realitas kehidupan kita gitu ya, realitas kehidupan kita. Ketika seseorang mendapat cap negatif gitu kan ya, mendapat cap negatif, dia akan terus berontak ya dengan ulah-ulahnya tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana cara untuk membangkitkan ya sisi positif dari anak tersebut sehingga dia mau berubah terhadap perubahan yang benar-benar dahsyat. Kalau dalam dunia nyata itu bagaimana gitu? Karena pada kenyataannya itu sangat amat sulit untuk terjadi gitu ya, sangat amat sulit untuk terjadi. Nah, menurut pandangan kalian itu bagaimana caranya sehingga si anak tersebut yang sudah mendapat prestise negatif ya, cap negatif, dia bisa berubah drastis dan meraih suatu prestasi yang gemilang. Bagaimana? Bagaimana caranya? Gimana Nurul? Silakan. dia mengikuti ekspor kan jadi kayak ekspor baik-baik. Terus. Jadi itu bersosialisasi sama anak-anak yang aktif, jadi lebih aktif di sekolahnya. Oke, salah satunya dengan mengikuti ekstra kurikuler gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ada bukan dua pertemuan ya, ada dua kewajiban yang harus dituntaskan ya. Yang pertama silahkan kalian untuk menjawab dari evaluasi kognitif yang sudah kita bahas tadi ya terkait gejala sosial. Sudah muncul jawaban di Google, pertanyaan di Google Classroom-nya. Silahkan langsung aja di komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Dari diskusi tadi ada aksi dan juga reaksi dari kalian semua sehingga diskusi kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan untuk pertemuan kedepannya kita akan membahas lebih lanjut tentang gejala sosial dan masyarakat multikultural ya, masyarakat multikultural. Kemudian perlu kita ketahui bahwa dari apa yang sudah kita kerjakan terkait dengan analisis video gitu, setidaknya atau sedikitnya kita bisa menentukan sikap ya terhadap gejala sosial yang ada di masyarakat, bagaimana menanggulanginya ya, bagaimana menanggulanginya sehingga tidak terjadi permasalahan yang besar atau yang kompleks. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama pembelajaran ada yang kurang dari Ibu. Atas perhatiannya dan kerjasamanya Ibu ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.